Hari ini 2 Mei 2024 kita kembali ke Mapking DXY USD. Teman-teman bisa perhatikan ya bahwa secara daily, kalau misalnya kita membuka daily, teman-teman bisa melihat bahwa ini masih consolidating. Walaupun memang ada drop terlebih dahulu, ini drop ketika 22 April kemarin ya. Drop dan membentuk base kembali, dan still a good base ya. Ini masih base yang bagus. Dengan zone terbawah yang pernah di-hit itu di 2282 ya, 2282, dan zone teratas semenjak dia drop itu di 2352 semenjak dia drop. Berarti 2352, 2282. Oke, jadi around berapa itu? 700 ya, 700 pips ya berarti. 700 pips dari 8 ke 5. Itu 700 pips. Besar dan lebar sekali jaraknya. Dan saat ini kita akan trade di momentum yang ada. Kalau misalnya kita marking zone by zone ya, actually kita bisa ngeliat beberapa area yang cukup signifikan juga. Yaitu pertama adalah di sini. Ini di 2305, ini yang dari kemarin menjadi patokan saya. 2305 itu sebagai area yang nggak breakout, dan ketika dia breakout dia drop dalam sekali. Dan setelah itu dia kembali naik ke atas ya, semenjak 2305 itu kembali dia uptrend kembali dan melanjutkan penguatannya di atas 2300-an ya. Nah, sekarang kondisinya apa? Kondisinya kalau sudah kita perhatikan teman-teman, ini adalah time frame H4 ya. Time frame H4 untuk pembalikannya di bawah sini juga sama 2283. Yang kita fokuskan adalah di zone yang saat ini terbentuk ya. Hanya dalam momentum yang saat ini terbentuk. Apakah kita bisa fokus untuk cari area terjauhnya? Yes, kita bisa cari area medium risk-nya. Sekarang kita open seperti ini, jadi mungkin agak kesulitan teman-teman lihatnya, but that's fine. Kita akan ambil zone paling aman ya. Dimana zone aman untuk nge-buy? Kalau misalnya kita hapus semua zone ini, maka zone paling aman buat nge-buy itu adalah di 2282, 2280, still the same ya. Ini adalah zone kemarin yang saya suruh teman-teman untuk nge-buy, dan ya maaf kemarin saya nggak bisa live, tapi ini adalah area paling optimal untuk nge-buy, 2282, 2280 ya. 2282, 2280 itu adalah area optimal saya nge-buy kemarin, dan kita sudah nge-buy. Dan what is the next step? Kalau misalnya kita hanya ngomongin per time frame di kondisi sekarang ya, 2317 ini adalah resistan, dengan 2311 ini adalah supportnya ya. Saya ulangin, 2317 dan 2311 adalah resistan dan supportnya, sehingga benar-benar minor untuk pergerakan ketika teman-teman memakan scalping di sini. Artinya apa? Teman-teman bisa entry buy ataupun sell selama dia nggak breakout salah satunya. 2317 dia nggak breakout, teman-teman sell. 2311 dia nggak breakout, teman-teman bisa nge-buy. Bolak-balik ya, consolidating bolak-balik. Kenapa kok dia akan konsolidasi? Ya karena wajar ya, pergerakan dalam momen saat ini tidak ada penambahan momentum ya, pun juga if I'm not mistaken, China itu lagi Labor Day ya, pasar Asia FX tuh lagi istirahat, walaupun memang negara-negara lain masih buka, tapi China most probably because they are the biggest economy ya, jadi mereka juga bisa berdampak lah pada forex di ASEAN market. Nanti masuk di London session, it doesn't matter kalau misalnya saya sampaikan kepada teman-teman, karena juga there's nothing much yang terjadi di London session sebelum nanti kita masuk untuk initial jobless claim ya, momen mingguan ini. Secara momentum kalau teman-teman perhatikan, MACD-nya ini persiapan dead cross, walaupun belum dead cross sama sekali, but it's still a momentum ya untuk dia persiapan dead cross, dengan potensial dia akan mengalami penurunan itu yang cukup signifikan, apalagi ketika nanti dia ngehit lagi ke 2317. Jadi kalau teman-teman perhatikan, area sell pertama itu adalah ketika dia nggak berhasil breakout 2317 sampai ke 2319 ya, 2317 sampai ke 2319, hanya itu aja area sell pertamanya. Sedangkan area sell, the best sell yang terbaik kalau kita dapat dikasih momentum ya untuk nge-sell kembali ya, untuk kita dapat momentum nge-sell kembali itu pasti di 23 this one di 2325 sampai ke 2328, which is adalah area untuk daily high-nya ya, this one. Jadi teman-teman bisa, malah jadi hancur ya, kita gini aja. Jadi itu adalah di daily high-nya, jadi itu masuk dalam medium risk, means bagus untuk teman-teman yang sell 2328, 2326 bisa, atau 2325 sampai 2328 itu bisa. Dan what is the low risk area kalau misalnya teman-teman entry, yaitu adalah this one. Jadi ketika nanti dia naik lagi ngehit ke atas ini, sama ya berarti zone-nya 2354, 2350, 2355. Jadi dia ngehit trend line-nya kembali untuk melanjutkan penurunan. Itu adalah
the best moment juga untuk entry sell. Untuk sekarang yang teman-teman perlu perhatikan adalah tadi kita ambil time frame minor aja. Kalau misalnya kita ubah ke 30 menit, nah, teman-teman akan melihat bahwa pergerakannya ini sama, ketahan di zone yang sama. Ini drop, nahan, drop, nahan, baru dia kencang turun, dan saat ini juga bertahan di momen yang sama. Ini ada beberapa noise ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, ada tail beberapa kali hit sampai 2307, tapi dia berhasil untuk naik ke 2310. Artinya apa? Artinya, ketika nanti dia breakout di 2311, teman-teman perlu nunggu momentum M30 sampai H1-nya close dulu. Kenapa? Karena dia punya potensial untuk makan lebih jauh. Jadi misalnya dia di 2310, 2311, dia bisa drop sampai ke 2307. So, teman-teman bisa ambil momentum terlebih dahulu. Entry semisal di 2311, 2310 untuk dapat buy scalping, dan nanti bisa take profit sampai dia ngehit ke 2307. Kenapa? Karena ada noise-nya ya. Ini yang saya bilang noise-nya. This one. Ada tail yang turun terus ke 2307. Yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry, buy, dan buy. Dan base-nya sama, 2305. Yang saya selalu sampaikan kemarin, 2305. Artinya apa? If 2311-nya breakout, which is kita akan menunggu ya 2311 sampai 2310. 2310 lah kalau setelah kita buletin. If 2310-nya breakout, maka dia next targetnya ke 2305. Oke? Jadi next targetnya adalah ke 2305. If 2305 breakout, maka kita kembali lagi ke 2290-an. Jadi 2305 still the most important zone, most important key level yang kita perhatikan saat ini. Dan kita manfaatkan dalam zone yang ada dulu aja, which is 2317, still a good thing. Kalau misalnya teman-teman main resell 2317, 23 sampai 2319, dengan catatan 2317-nya tidak breakout di M30 atau di H1, karena kita manfaatkan selalu momentum price action-nya, breakout or not breakout. Kalau misalnya kita ngomongin dari karakter, kan change of karakter bisa terjadi ya. Bullish, lalu dia di sini mengalami drop, ya ada potensial dia akan change of karakter dan break of structure. Structure di mana break of structure-nya? Structure-nya adalah di 2310 tadi. Ya kan? Jadi conditional bullish-nya itu ke break. Kalau misalnya kita ambil bullish-nya hanya dari sini aja, ya pas banget di sini. 2310 adalah area dia nge-breakout zone tersebut. Jadi break of structure dia akan drop, nge-hit 2305, 2305 dia misalnya masih break lagi, dia drop sampai 2290-an. Oke, jadi untuk sekarang apa yang perlu kita perhatikan? Itu pertanyaannya kan, apa yang perlu kita perhatikan? Sama, untuk time frame minornya 2317 sampai 2319, di bawahnya 2311 sampai 2310. Atau misalnya teman-teman dari 2312 sampai 2310 itu bisa. Jadi tipis-tipis aja untuk zone-nya, dengan sembari menunggu momentum yang terjadi. Kalau kita ngeliat di time frame 1 jam, ya di time frame 1 jam ini ada persiapan untuk dead cross dengan momen penurunan yang cukup signifikan di RSI, walaupun bayarnya masih kuat. Wajar, kenapa bayar masih kuat? Karena dorongan ini cukup signifikan ya. Dorongan kencang dari 2282 ini cukup signifikan sampai dia bisa ngehit ke 2326 semalam. Jadi menurut saya ini butuh waktu, mungkin 2-3 jam kemudian, 2-3 jam kemudian baru akan ada momentum untuk mendorong ke bawah. Saya ulangin sekali lagi ya, ada momentum untuk mendorong ke bawah. Sembari teman-teman terus perhatikan momentum yang terjadi.